Kenapa kamu bisa tak sadar? Ada banyak hal yang Kilian temukan di luar informasi dari Asher. Dengar, Lullaby. Kalau tetua mengonfirmasi status anak di perutmu, aku akan berikan kekayaan melimpah. Rumah ini, mobil dan uang. Meski tidak, aku akan tetap membersihkan namamu. Lula cukup bingung. Rupanya Kilian baik juga. Kenapa dia malah ingin terkesan seperti punya sifat menyebalkan dan jahat? Apa Anda tak merasa rugi? Aku yakin kamu lebih rugi dibandingkan aku. Memang aku ini brengsek dan sering membawa wanita ke atas ranjang. Tapi, aku tak setega itu pada wanita yang tak punya orang tua dan cerdas. Harusnya kamu punya masa depan yang baik. Lula tersenyum tipis. Ayah saya masih hidup. Apa gunanya lelaki yang bahkan mau menjual informasi tentangmu? Dia lakukan itu. Kamu masih kaget. Memang dulu dia ayah yang baik. Gak pernah. Kilian tertawa. Terdengar ketukan di pintu. Kilian izinkan orang di baliknya masuk. Ternyata Xavier. Lelaki berjas hitam itu berjalan perlahan mendekati. Tetua sudah hadir di sini dengan Chairman. Apa? Aku sudah katakan besok saja kamu kasih tahunya. Bandel kamu. Omel Kilian. Saya belum bilang apa-apa, Tuan Muda. Terus mereka tahu dari siapa? Burung gagak. Xavier mengerutkan kening. Apa Anda yakin seluruh staf di sana tidak ada yang berkhianat? Xavier tunjuk rekan-rekannya. Semua staf di depan pintu saling tatap lalu menggelengkan kepala. Mereka bilang tidak. Xavier tersenyum. Tuan, Chairman di sini. Staf di luar memberitahu. Mereka langsung berbaris dan memberikan Jeremy jalan. Xavier mengatupkan bibir. Tadi dia yakin sudah meminta lelaki itu menunggu di ruang tamu. Kilian berdiri. Lula yang tak paham melakukan hal yang sama. Salam pada pemilik keagungan Dione, ucap Xavier. Duduk, titah Jeremy. Lula beberapa detik mengangkat wajah untuk memastikan pria yang baru datang. Dia benar-benar Chairman, batinnya. Lula ingin menamparkan pipi sendiri dan memastikan ini nyata. Lula. Tunggu, lelaki di belakangnya. Pikir. Benar, Nona muda. Ini aku, yang menemui kamu dalam mimpi. Ternyata kamu mengingat wajahku dengan baik, ucap tetua membuat tangan Lula terasa dingin. Beberapa saat, suasana ruang tamu di rumah Kilian mendadak hening. Tetua masih menutup mata untuk berkonsentrasi. Tak lama dia kembali menatap Lula. Sepertinya mendiang ratu sudah datang pada Anda sebelumnya. Selamat, Anda sudah diberkati, ucap tetua. Jeremy tersenyum. Ini kabar gembira. Akhirnya kamu resmi menjadi ayah. Dan namamu siapa, Nak? Lullaby Karina, Chairman. Panggil saja Lula. Nama yang cantik. Mulai sekarang, kamu akan mendapatkan pendidikan seorang Madame Dione. Ingatlah, seumur hidup kamu akan tinggal di rumah besar. Tugasmu adalah mengasuh dan menjaga ahli waris keluarga ini. Tentu saja, Kilian juga. Tentu saja Lula semakin terkejut. Bukannya hanya Kilian, bahkan ayahnya pun langsung memberikan restu. Apa semudah ini menikah dengan orang terkaya di negara ini? Biasanya saat seorang anak ingin menikahi wanita miskin, pasti ayahnya melarang dengan segala macam cara. Mungkin karena ini dunia Lula, bukan novel romantis, pikir Lula. Meski begitu, Lula tak berani banyak bicara. Yang benar saja, jangankan menolak. Sekadar bergeser dari posisi saja, Lula tak berani. Jeremy memanggil sekretaris pribadinya, Jacob. Lelaki itu tak lama membuka pintu dan masuk. Saya di sini, Monsieur. Siapkan pernikahan Tuan Muda dengan Lady secepatnya,
titah pria itu. Tak semudah itu, Pak. Ada batu besar yang mengganjal. Apa Papa tidak dengar rumor tentang wanita ini? Kilian menunjuk Lula. Jeremy memijiti kening. Apalagi? Kilian langsung jelaskan masalahnya karena Lula malah terbata-bata. Asher Jackson. Anak manja itu benar-benar tidak tahu diri. Apa yang Barner lakukan dalam mendidik anak? Jeremy berdiri. Lula istirahat. Kalau perlu siapkan dokter 24 jam. Jangan stres. Papa akan hantam mereka semua hingga berlutut meminta maaf padamu. Kilian bertepuk tangan. Terima kasih banyak, Chairman. Lula berdiri dan membungkuk. Tidak. Panggil aku seperti Kilian. Papa saja. Jeremy menegaskan. Saat lelaki itu dan tetua pulang, Lula merasa bisa kembali bernapas. Walau satu penghalang masih ada di sini. Kamu mau tidur? Tawar Kilian. Tidak. Tuan muda kalau tidak keberatan, aku ingin bertemu dengan temanku dulu, pinta Lula. Begitu. Aku malah ingin bermain denganmu. Bagaimana bisa kamu malah merindukan orang lain? Kilian usap lengan Lula. Tentu saja wanita itu mundur beberapa langkah. Tolong jangan bercanda dengan saya. Kita belum menikah, tolak Lula. Kilian menurunkan sedikit kepala hingga sejajar dengan wajah Lula. Apa bibir kamu selalu semanis ini? Apa maksud? Mata Lula sampai terbuka lebar karena tiba-tiba Kilian menciumnya. Syukurlah, masih sama rasanya. Pria itu berbalik dan berjalan pergi. Aku kerja dulu. Katakan keperluanmu pada Xavier. Kilian melambaikan tangan. Pria itu pergi ke kantornya. Di tengah jalan dia mengusap bibir. Entah kenapa pipinya terasa panas. Aku benar-benar gila, pikir Kilian. Duduk di meja, sudah banyak dokumen menumpuk. Kilian membuka laptop dan melihat artikel terbaru tentang kekasihnya Hailey. Wanita itu terlihat cantik di foto terbaru. Tangannya mengusap permukaan layar. Sabar, ya. Kilian pikir Hailey adalah wanita paling sempurna yang dia temui. Tidak hanya cantik, Hailey selalu menerima dia apa adanya. Saat dikirim ke luar negeri, Kilian dan Hailey sekolah di SMA yang sama. Di saat semua orang menjauhi Kilian karena nakal dan berbuat ulah, Hailey selalu mendekati dan bahkan membawakannya makanan. Kamu mau diusir dari sekolah karena baik pada anak orang miskin seperti aku? Tanya Kilian saat itu. Tak ada yang tahu identitas aslinya. Bahkan dia terdaftar di sana sebagai anak dari saudara Jacob. Kita berdua sama. Aku juga bangsawan kelas rendah. Tetap saja dipandang sebelah mata. Kilian, kita bertahan di sini sama-sama, iya. Pinta Hailey. Hal itu menjadi kenangan manis yang tidak akan bisa Kilian lupakan. Kini Kilian menutup mata dan membayangkan senyum kekasihnya meski mereka harus hidup saling berjauhan. Namun, dia terperanjat karena tiba-tiba saja wajah Hailey berganti menjadi Lula. Tangan Kilian menepuk kening. Hal ini sudah terjadi bahkan beberapa kali belakangan ini. Mungkin gara-gara aku peduli dengan anak di perutnya, alasan Kilian. Sedang jauh di sana, Hailey tengah bicara dengan seorang pria. Dia menaikkan sebelah kaki sambil menghisap rokok di tangan. Jadi wanita itu sudah ketemu. Terus pengaruhi pikiran Kilian. Jangan sampai dia melupakanmu. Tentu saja. Bahkan dia masih tidur denganku. Dia juga janji kami akan menikah. Hailey kembali mengepulkan asap di balkon. Jangan senang dulu. Kilian itu sama brengsek dengan ayahnya. Mungkin dia akan mudah berpindah hati. Puaskan dia di atas ranjang. Aku tidak mau ini gagal. Percuma aku masukkan kamu ke kampus yang sama dengan anak ingusan itu.
Tentu. Mana mungkin saya berani mengecewakan Anda. Hailey memperlihatkan senyum lebar. Kalau begitu, kemarilah. Sudah lama aku tidak merasakan tuanamumu. Meski jijik, Hailey tak punya pilihan lain. Setelah dia menjadi Nyonya Dione, dia pastikan akan membalaskan dendam pada pria tua yang merebut kehormatannya saat dia masih remaja. Bria. Ibunya Asher, Agnes berteriak sepanjang lorong rumah. Dia tak menemukan asistennya sejak tadi. Di ujung lorong, wanita itu bertemu dengan pelayan. Tentu ketika Nyonya besar ada di depan mata, pelayan itu langsung menunduk. "Kamu lihat di mana Bria?" tanya Agnes. "Tadi saya lihat beliau sedang di taman, Nyonya." "Untuk apa dia gak tahu kalau banyak tugas yang harus dia kerjakan? Bagaimana bisa desainer malah menanyakan aku tentang masukan baju yang aku pesan?" Agnes terus melangkah menuju pintu keluar di belakang rumah. "Bria!" panggil Agnes dengan suara lantang. Mendengar itu, Bria cepat-cepat bangkit dan mengancingkan kembali ke mejanya yang Asher buka hanya untuk menjadi teman secangkir tehnya. Mungkin Asher pikir itu akan otomatis berubah menjadi Taiti. "Ada apa, Nyonya?" Bria menyusul Agnes. Untung karena terhalang perdu, adegan Asher dan Bria yang tak senonoh itu luput dari mata Agnes. Berdiri di antara dinding yang terhias tanaman paku-pakuan khas daerah tropis, Bria dan Agnes saling berhadapan. Tanaman itu bisa hidup karena atap greenhouse yang dibuat menutupi hampir seluruh area belakang rumah, kecuali kolam renang. "Kamu itu gak punya telinga. Makanya kerja itu harus konsentrasi." "Apa ini?" Agnes tunjukkan pesan dari desainer padanya. Bria menarik napas. "Tadi akan saya bilang pada beliau, tapi Tuan Asher lebih dulu memanggil Nyonya. Saya tidak enak jika mengabaikan beliau." Bria mengungkapkan alasan. "Asher. Di mana anak itu?" Di saat bersamaan, Asher keluar dari paviliun. "Kenapa, Ma? Aku lihat wajahmu mengerut begitu. Ayolah, nanti bisa-bisa cepat tua." Asher peluk ibunya, berusaha menggoda agar tak terus marah pada Bria. "Untuk apa kamu ketemu sama dia?" tegur Agnes. "Dia hari ini baru mulai kerja. Aku ingin memberikan beberapa pepatah untuknya." Agnes menatap Bria dengan curiga. "Mama gak suka kamu dekat-dekat wanita." Matanya mendelik tajam. Bria menunduk dengan sedih. "Ma, dia orang yang baik. Jangan samakan dengan Lula. Sudah pasti berbeda. Bria wanita yang murni. Dia dari keluarga utuh yang hangat. Lalu apa urusannya denganku? Yang jelas, kamu harus menikah dengan wanita sepadan. Papamu sedang bicara dengan Tuan Verano. Aku harap kamu akan menikah dengan putrinya." Agnes mengusap lengan Asher. Tentu saja di sana wajah Bria terlihat kecewa. "Aku gak mau menikah dalam waktu dekat, Ma. Biarkan aku menyelesaikan masa lalu dulu," tolak Asher, langsung menjauh dari Agnes. "Asher, keluarga ini butuh ahli waris," tekan Agnes. "Kalau Mama terus memaksa, aku akan kabur." Asher mengancam lalu pergi. Agnes menutup mata sejenak sambil menahan kesal. Semua gara-gara pelacur sialan itu. Pekik Agnes. "Nyonya, tarik napas dulu. Buang perlahan. Jangan dibawa kesal. Ingat kesehatan Anda. Kalau Anda sakit, bisa-bisa nanti Lula akan dengan mudah memanipulasi Tuan Asher lagi." Lelaki yang belum move on kemungkinan buta dan menerima meski disakiti. Bria mencoba mencuri hati Agnes persis seperti dulu dia bisa meraih cinta Asher. "Kamu benar Bria. Aku harus pastikan anakku tidak memikirkan wanita itu lagi."
Kamu carikan kontak putrinya Tuan Verano. Berikan padaku. Tidak, Nyonya. Itu hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Saat ini biarkan Tuan sendiri dulu. Tolong Nyonya pahami hatinya. Tidak semua racun bisa dibuat tawar oleh yang serupa. Agnes mengangguk-angguk. Kalau begitu kamu panggilkan Ernest. Suruh dia awasi kemanapun Asher pergi. Sesuai dengan perintah Anda, Nyonya. Bria meninggalkan tempat sambil menggenggam erat kedua tangan. Sampai kapan aku harus sabar dengan tua bangka itu? Batin Bria. Di kantor, Bella tengah mengetik di atas keyboard. Dia melihat meja Bria yang kosong. Iseng, Bella bertanya pada teman di sampingnya. Kemana staf di sana? Meski meja staf diberikan sekat, tetap saja puncak kepala bisa terlihat dari jauh. Masa kamu gak tahu, Bella? Bria kerja di rumah Tuan Asher untuk melayani ibunya. Padahal kamu dan dia berteman, ungkap staf tersebut. Jangan bercanda. Dia musuh bebuyutanku. Staf itu membuka mulutnya karena kaget. Jadi itu benar kalau kalian melakukan perang. Terbuka. Karena masalah apa? Manajer problematik itu. Bukan. Ini hanya gontok-gontokan pribadi. Kamu gak perlu tahu. Tapi, apa kamu gak heran kenapa Bria sering sekali bertemu dengan Tuan Asher? Bella paham, jalan terbaik menghancurkan orang adalah rumor. Tentunya membuat bahan itu tak sulit. Tinggal pancing rasa penasaran orang lain menggunakan pertanyaan. Maksudmu? Dia memang sering dipanggil ke atas untuk melakukan pekerjaan. Bella tertawa. Kalau aku jadi Tuan Asher, tentu tidak akan sebaik itu memperlakukan temannya mantan tunanganku yang bermasalah. Iya, juga. Aku ke kantin dulu. Bella tersenyum dengan licik. Baru keluar dari pintu, dia kaget dengan keberadaan Xavier. Apa yang Tuan lakukan di sini? Jangan sangkutkan aku dengan Lula lagi. Bella hendak melewati pria itu. Tangan Xavier menahan lengan Bella hingga wanita itu terpaksa berhenti. Ada apa? Bella mengeluarkan mata galaknya. Posisinya lorong itu sempit, selain itu pegawai lain masih ada di dalam. Salah satu malah sempat keluar dan melihat Xavier menyentuh Bella. Tentu saja itu akan menimbulkan pertanyaan yang besar. Aku kesini atas permintaan Nona Lula. Beliau ingin Anda datang ke rumah, ungkap Xavier. Lula tak punya rumah. Bella bingung. Ikut dengan saya. Xavier tunjukkan jalan. No. Saya tidak akan mau karena mungkin saja Anda punya rencana membuat saya mati. Bella memegang lehernya. Kepala Anda tidak cukup cantik untuk dikoleksi, balas Xavier justru membuat Bella semakin takut. Izinkan aku bicara dengan Lula lebih dulu. Tegas Bella. Baik. Xavier lekas menelepon ke rumah. Salah satu pelayan pribadi Lula memberikan gagang telepon. Halo, ini siapa? Saya Xavier, Lady. Oh, iya Tuan Xavier. Apa yang perlu saya bantu? Cukup panggil saya Xavier seperti Tuan muda. Lady, sahabat Anda sepertinya perlu verifikasi untuk membawa Anda ke mansion, ungkap Xavier. Bella di sana. Lula terdengar sangat antusias. Benar. Anda ingin bicara dengannya. Tawar Xavier dengan senang hati. Please, Tuan, maaf. Xavier. Lekas sekretaris Kilian itu memberikan ponselnya pada Bella. Dengan tangan gemetar, Bella ambil benda itu. Lula, apa ini beneran kamu? Iya. Ini aku Bella. Bella meneteskan air mata. Ya Tuhan. Kamu kemana aja? Aku nyari kamu ke hostel dan gak ada. Xavier menaikkan alis. Ternyata benar apa kata Kilian.
Bella tahu posisi Lula saat itu. Ah, kenapa kesel? Iya. Ternyata aku dibohongi, ucapnya pelan. Apa, Tuan? Bella ternyata sempat mendengar. Aku gak bicara sama kamu. Xavier mundur beberapa langkah. Enggak, aku pikir tadi Tuan Xavier ingin memberitahu aku sesuatu. Tapi kamu di mana sekarang? Semua panjang. Kamu lebih baik ikut Xavier. Aku akan ceritakan semuanya di sini. Baik. Meski mungkin kita berdua gak akan selamat, demi bisa lihat wajah kamu lagi, akan aku lakukan. Lagi pula untuk apa aku hidup? Orang tuaku saja anggap aku gak guna. Pacar tak punya. Bella terisak. Xavier batuk-batuk. Bella selesai bertelepon. Dia berikan kembali ponsel pada Xavier. Bagaimana bisa mereka berani mengatakan hal seperti itu pada Anda? Bukannya Anda tulang punggung keluarga? Xavier terheran-heran. Kadang memang hidup selucu itu, Tuan Xavier. Mungkin karena aku bukan anak lelaki. Bella cekikikan, menutupi wajahnya yang panik karena hampir ketahuan berbohong. Akhirnya Bella kembali ke mejanya. Dia masukkan barang-barang ke dalam tas sebelum berangkat dengan Xavier. Turun ke lobi, ada staf Kilian berjaga di depan pintu. Semua orang di sana tak bisa mengalihkan pandangan dari Bella. Apa? Kenapa bisa Tuan Xavier kenal dengan Bella? Kamu tahu mereka akan kemana? Asher yang mendengar bocoran itu agak panik. Saya tidak mungkin berani bertanya, Tuan. Yang jelas mereka cukup lama bicara di lorong. Staf pun berdiri melindungi mereka dari jauh. Jadi saya tidak bisa menguping lebih. Brengsek. Apa jangan-jangan Lula berhasil menemui Chairman dan ungkap semuanya? Pikir Asher sambil meremas jemari kanan dengan tangan kiri. Pria itu tentu tak berdaya kalau lawannya adalah keluarga Dione.